kok Pak, jadi mochi terus juga ada krimnya. Nah, krimnya itu beda-beda. Ini aja. Totalnya 3 ya. Krim muskat, krim matcha sama royal choco. Totalnya 40.000. Tapi mana dari 3 sore sampai malam. Baru tapi hari Sabtu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Atas nama kakak siapa ini? Dengan Salma Syahira. Sebagai owner dari Pre-order Eats. Oke, baik. Mungkin langsung saja kepada pertanyaan yang akan saya ajukan. Sebelumnya, apakah kakaknya bersedia untuk menjawab? Bersedia. Baik. Boleh tahu nggak sejak kapan usaha itu mulai dijalankan? Usaha ini dimulai di tahun 2022. 3 tahun kan? Iya, 2022 itu lagi libur semesteran. Jadi ngisi waktu luang libur semester, memutuskan untuk coba usaha nih. Kayaknya kayak juga nih untuk ngisi waktu luang dari 2022 sampai sekarang. Jadi waktu itu ide awalnya emang cuma karena gabut kah atau ada motivasi lain dari mulai usaha itu? Sebenarnya kalau dibilang gabut juga gabut, tapi juga nggak bisa dibilang gabut ya, karena itu lebih jatuhnya meremehkan usaha gitu. Karena memang kita lagi cari usaha apa sebelumnya yang bisa mengisi waktu luang, terus juga kan semester akhir itu lebih banyak waktu luangnya ya, karena nulis skripsi segala macam itu sih. Karena nggak kepada juga yang mengisi waktu luang, ternyata dapat feedback yang baik dari customer, jadinya berlanjut sampai sekarang. Bisa dibilang gabutnya kayak punya tujuan gitu Ya. ya. Terus ya, kalau untuk menentukan produk yang dijual sama harga yang dijual tuh yang biasa dipertimbangkan apa aja? Sebelum menjual produk kita tuh ada HPP, jadi kita HPP, jadi kita hitungan baku, terus list seperti, terus biaya operasional, terus gaji karyawan, gaji sewa ruko, segala macam itu harus dipertimbangkan. Kalau sudah keluar hasil modalnya, itu nanti kita tinggal tambah keuntungannya mau berapa persen dari produk itu. Jadi nggak sembarangan, kita jual segini nggak bisa, semua ada hitungannya. Ini campur semua. Kalau untuk awal mulai berdiri yang aku pertimbangkan apa? Kalau awal berdiri ya, karena belum ada saingan waktu itu, jadi kita harganya hitung ya berapa, hitung-hitungnya tuh nggak sesuai HPP karena belum ada saingan. Terus juga kita belum ada karyawan, belum ada ruko, belum ada pembedaan segala macam, karena masih produksinya di rumah dan masih sendiri, jadi belum ada penentuan HPP atau segala macam. Jadi nggak banyak pertimbangan. Jadi kayak jual kayaknya segini deh, gitu awal-awalnya, tapi sekarang sudah kita pernah. Selanjutnya untuk pelanggan utama itu biasanya kebanyakan anak muda, pekerja atau masyarakat sekitar. Kalau pre-order sih alhamdulillah kita punya customer itu semua kalangan, dari orang tua, anak muda, bahkan anak yang umur 2 tahun. Jadi mereka ada pelanggan tetap kita yang umur segitu. Terus juga untuk kalangan pekerjaan kita juga ada dari PNS, terus mahasiswa, guru, dosen segala macam sih. Kalau sampai sekarang alhamdulillah, malah kita ada customer itu ibu wali kota, istrinya Pak Fahri itu. Untungnya sih bisa untuk semua kalangan. Iya. Cocok. Kemudian strategi apa yang selama ini paling efektif buat tarik pelanggan baru? Untuk pelanggan baru kita main di sosial media sih. Kuncinya di sosial media, apalagi TikTok. TikTok kalau misalnya udah FYP itu pasti ada customer baru yang datang ke toko. Terus juga ikut event-event yang awalnya nggak tahu nih ada pre-order, jadi tahu
sebelumnya nggak tahu ada mochi yang banyak variannya jadi tahu gitu. Kayak expo. Iya benar, kalau Expo, Palangkaraya Fair. Selanjutnya, tantangan atau kendala terbesar yang pernah dihadapi selama ini itu apa? Kalau yang besar balik lagi ke yang tadi sih, yang kenaikan harga, kenaikan harga bahan baku sama karyawan aja. Cuma itu alhamdulillah masih bisa kita atasi. Itu sih pasti setiap usaha pasti ada tantangannya sendiri lah. Selanjutnya, kalau menghadapi kendala itu tadi itu kakak atasinya gimana? Pertama yang untuk kenaikan harga ya, untuk kenaikan harga itu kita hitung lagi. Kalau misalnya emang sangat tidak tertolong ya dari harga yang kita jual dengan harga modal kayak tipis, silakan kan itu tidak mungkin ya untuk kita bertahan dengan harga segitu. Jadi dengan berat hati kita naikkan harga gitu. Cuman ya untuk sekarang sih ada beberapa varian yang ada kenaikan harga itu karena bahan bakunya sudah tidak bisa tertolong. Dan misalnya dari harga bahan baku A ini naik awalnya 75 jadi 85 itu kan iya benar. Untungnya tipis. Kalau untuk karyawan saat ini sih belum ada yang gimana ya untuk mengatasinya. Cuman kalau karyawan ini kita cari gitu sih, karena balik lagi cocok-cocokan. Jadi kalau misalnya emang nggak cocok, apa yang nggak bisa nahan? Karena kan kita kerja dalam waktu kita carinya dalam waktu yang lama ya. Kalau misalnya nggak tahan nih, nggak betah, itu buat apa juga kita maksain. Terus selanjutnya ada rencana atau harapan tertentu nggak buat pengembangan usaha ini ke depan ini? Kalau harapan sih banyak ya. Maunya lebih besar lagi tokonya, terus juga punya toko sendiri, tidak nyewa, terus juga punya cabang di kalau kota di Kalimantan Tengah lah, karena lumayan ya pasar itu ada yang dari Pekanbaru, Ramandau, terus sebagian-bagian yang kayak Buntung segala macam tuh lumayan gede. Kalau bisa kamu buka cabang, jadi nggak perlu yang sekitar usia macam. Jadi menentukan yang di Iya daerah. benar. Kemudian menurut kamu ini apa kunci sukses biar usaha bisa terus jalan dan bisa berjalan? Konsistensi. Konsisten itu kuncinya. Konsisten itu kuncinya. Jadi apapun usahanya itu kuncinya konsisten. Itu untuk aku sendiri juga sih, semoga konsisten lah. Ketika tujuan dan Iya. niatnya dikuatin. Iya benar. Ya, benar. Terus terakhir nih, ada pesan nggak buat anak muda ataupun mahasiswa yang pengen mulai berusaha juga nih kayak kakak? Mulai aja dulu sih, jangan takut, terus juga balik lagi ke konsisten itu kuncinya, rajin, jaga tenaga. Oke, tadi yang bisa disimpulin dari niatnya, konsistennya, sama kalau bisa sih bertahannya itu ya di usaha itu. Apapun usahanya pasti ada sepinya, ada ramenya, jadi kita nikmatin aja. Ada di atas dan di bawah. Oke, makasih banyak ya Sama-sama. kepada Mas Sam atas kesempatan yang bisa ditanyakan. Oke. Oke. Halo, jadi di sini saya akan menambahkan kesimpulan pribadi saya. Nah, sebelumnya kesimpulan pribadi yang akan saya sampaikan ini tidak jauh berbeda atau kurang lebih sama lah dengan yang ada di dalam laporan. Jadi langsung saja. Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan nih bahwa karakteristik wirausaha yang terlihat pada pemilik pre-order Eats, yaitu Kak Salma, menunjukkan bahwa semangat kerja keras, bertanggung jawab, serta kemampuan untuk terus beradaptasi dalam menjalankan usahanya tersebut. Pemilik usaha ini pun tidak hanya berani mengambil risiko, tetapi juga konsisten dalam menjaga kualitas produknya dan pelayanannya terhadap pelanggan yang datang. Hal tersebut terlihat dari cara mereka melayani pelanggan dengan ramah,
yaitu dengan murah senyum dan lain sebagainya, menjaga cita rasa mochi agar selalu sama di tiap variannya, di tiap produksinya, dan selalu berusaha menciptakan varian baru nih agar nggak kalah dalam persaingan yang ada di lapangan. Kemudian peluang pengembangan usaha di masa depan juga mereka masih merasa itu terbuka luas. Bukan hanya mereka, tapi saya juga merasakan hal yang sama. Karena dengan strategi pemasaran yang berfokus pada media sosial yang seperti mereka sebutkan, yaitu Instagram dan TikTok, serta inovasi rasa yang terus mereka kembangkan, Pre-Order Eats memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan pasarnya. Kayak yang mereka katakan juga di dalam laporan yang saya berikan, mereka bilang tuh bahwa mereka pengen bikin cabang baru biar jangkauan pasar mereka tuh nggak hanya kota Palangkaraya tapi juga kota-kota yang ada di Kalimantan Tengah. Nah itu tuh menjadi salah satu rencana mereka dan menjadi bukti bahwa usaha ini tuh nggak hanya berhenti pada zona atau titik nyaman mereka, tetapi mereka tuh pengen agar terus bergerak maju untuk mengikuti perkembangan zaman. Kemudian keterkaitan antara teori dan praktik di lapangan juga terlihat jelas dari yang saya simpulkan dan saya berikan di dalam analisis teori dan hasil praktis. Kemudian prinsip-prinsip dalam teori kewirausahaan seperti kreativitas, keberanian mengambil risiko, dan ketekunan benar-benar tercermin nih dalam cara mereka menjalankan usaha. Hal ini tuh membuktikan bahwa teori bukan hanya sekedar konsep, tetapi juga bisa diterapkan langsung dalam dunia kerja nyata. Jadi teori yang selama ini saya pelajari di dalam mata kuliah Edupreneurship itu tuh ternyata nggak hanya teori doang, nggak hanya teori belakang, nggak hanya cuman bacaan, tetapi juga ternyata di lapangan pun teori itu tuh memang digunakan. Memang salah satunya pelaku Pre-Order Eats, maksud saya pengusaha nih atau kayak pelaku usaha dari Pre-Order Eats ternyata melakukan hal itu juga dan memang efektif dan relevan di lapangan pekerjaan itu atau di lapangan usaha tersebut nih. Nah jadi dari pengalaman observasi ini tuh saya belajar banyak. Salah satunya bagaimana menjadi seorang wirausaha, khususnya edupreneur mungkin karena kita masih di ranah edupreneurship, bahwa itu tuh membutuhkan keberanian tuh dalam memulai. Jadi nggak boleh takut-takut gitu. Kemudian konsistensi dalam menjalankan usaha. Jadi itu kayak komitmennya itu harus ada. Nggak boleh seadanya aja deh, karena yang namanya usaha kan memang harus kembali lagi ke niat. Seperti yang sering banget kita omongin di selama perkuliahan tuh, niat, usaha, ide, dan ketekunan sih yang memang relate di lapangan usahanya itu. Kemudian kemampuan untuk terus berinovasi. Kenapa sih kita tuh harus terus berinovasi? Karena persaingan kan semakin ketat nih. Jadi apa sih yang bikin beda dari yang kayak yang bikin beda terus bikin orang tuh aku beli di sini deh karena ya mereka menarik. Nah itu, jadi maka dari itu kita memang harus terus berinovasi agar kita juga punya branding tersendiri nih, biar orang-orang tuh tertarik dengan kita dan biar kita tuh juga nggak merasa aduh persaingannya kok semakin ketat ya kayak gitu. Jadi ya punya brandingan tersendiri biar tetap bisa bertahan nih dalam persaingan yang ketat ini. Mungkin segitu saja sih kesimpulan pribadi saya. Dan untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di bagian laporan saya. Jadi mungkin segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.